Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Irawan. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis dengan judul Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Minuman di Kopi Titik Temu. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana peluang bisnis kopi titik temu dianalisis dari sisi dasar pasar, kebutuhan konsumen, kondisi internal, target penjualan, sampai dengan kelayakan finansialnya. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, adalah latar belakang. Saya memilih bisnis kopi titik temu karena bisnis minuman kopi memiliki peluang pasar yang cukup menarik, terutama dengan berkembangnya kebiasaan masyarakat mengonsumsi kopi dalam aktivitas sehari-hari. Tapi peluang tersebut juga diikuti dengan persaingan yang semakin tinggi. Konsumen sekarang memiliki banyak pilihan, sehingga mereka tidak hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga harga, lokasi, pelayanan, dan kemudahan dalam melakukan pembelian. Sebelum bisnis dijalankan, lakukan studi kelayakan untuk mengetahui apakah konsep kopi titik temu ini memiliki peluang yang cukup baik dan apakah secara finansial bisnis ini mampu menghasilkan keuntungan. Selanjutnya kita masuk ke profil bisnis. Di sini kopi titik temu memiliki bisnis minuman kopi dengan konsep yang kita lihat ada poin-poinnya. Ada yang affordable coffee, maksudnya adalah menyediakan produk kopi dengan kualitas dan rasa yang baik, tapi tetap berada yang pada harga yang terjangkau bagi target konsumen. Terus juga ada poin di mana target utama bisnis ini adalah mahasiswa dan pekerja muda, karena kedua kelompok tersebut memiliki aktivitas yang cukup tinggi dan memiliki kebutuhan terhadap minuman yang praktis. Nah, pada produk unggulan dari titik kopi ini biasanya adalah kopi susu gula aren dengan ukuran sekitar 500 ml dan harga kurang lebih 18.000. Selain pembelian langsung, bisnis ini juga menggunakan konsep takeaway, pemesanan digital, dan layanan delivery agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam membeli produk-produk yang ada di kopi titik temu ini. Selanjutnya kita masuk ke hasil riset pasar. Nah, di slide ini kita lihat ada beberapa data. Di sini berdasarkan data di simulasi yang digunakan dalam studi ini, mahasiswa bisa dilihat paling banyak menjadi kelompok yang terbesar lah dengan persentase 57%. Nah, dari sisi harga, rentang dari 19.000 sampai 19.900 atau 20.000 menjadi rentang budget yang terbesar gitu. Bisa lihat ada 41%, sedangkan gula aren menjadi varian rasa yang paling diminati dengan 38%. Nah, untuk ukuran produk sekitar 500 ml itu biasanya menjadi pilihan terbesar dengan 44%. Sedangkan dari sisi pembayaran, QRIS dan e-wallet menjadi pilihan yang sangat dominan, yaitu ada di angka 69%. Nah, dari data tersebut kemudian saya gunakan sebagai dasar dalam bentuk konsep dan spesifikasi produk kopi titik temu ini. Karena dari kopi titik temu ini, data-data ini bisa kita gunakan untuk dijadikan analisis. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan pasar. Di slide ini kita lihat ada konsumen membutuhkan beberapa varian gitu. Dari hasil riset tersebut, saya kemudian mengidentifikasi kebutuhan utama konsumen. Bisa lihat di sini yang pertama itu adalah rasa. Karena rasa menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Kedua adalah harga yang terjangkau gitu, karena target utama kita adalah mahasiswa dan pekerja muda gitu. Kemudian lokasi juga menjadi penting, terutama lokasi yang dekat dengan kampus atau pusat aktivitas konsumen. Dari sisi transaksi, pembayaran digital seperti QRIS juga perlu disediakan. Selain itu, konsumen juga membutuhkan kenyamanan ketika berada di kedai dan promosi yang menarik. Jadi kopi titik temu ini tidak hanya menjual kopi, tapi berusaha memenuhi kombinasi kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke analisis internal. Kita di sini di slide ini ada beberapa poin dari SDM, fasilitas, teknologi, sampai investasi gitu. Nah, dari sisi internal ini kopi titik temu dirancang dengan struktur organisasi yang sederhana. Pengelolaan utama dilakukan oleh pemilik atau manajer, dan kegiatan operasionalnya dibantu oleh 2 orang barista atau kasir atau juga karyawan yang berada di kopi titik temu. Untuk fasilitas, usaha membutuhkan beberapa peralatan utama seperti mesin espresso, grinder, kulkas, blender, cup sealer, sampai perangkat kasir. Selanjutnya, dalam transaksi dan pemasaran juga digunakan teknologi digital, karena sekarang era digital seperti QRIS, media sosial, WhatsApp, dan platform delivery. Nah, berdasarkan estimasi kebutuhan tersebut, total investasi awal yang diperlukan adalah sekitar 82 juta rupiah. Itu investasi awal. Nah, di target penjualan ini, setelah mengetahui kebutuhan pasar yang sudah diriset sebelumnya dan kemampuan internalnya,
saya menetapkan target penjualan menggunakan prinsip SMART gitu. Atau titik temu itu menggunakan titik SMART. Target dibuat secara bertahap karena kopi titik temu merupakan bisnis baru. Pada bulan pertama targetnya adalah sekitar 40 cup per hari, kemudian meningkat secara bertahap sampai 70 cup per hari. Nah, pada bulan ke-11 atau ke-12, jika target tersebut terpenuhi, total penjualannya selama setahun pertama diproyeksikan mencapai 20.850 cup dengan omset sekitar 375,3 juta rupiah. Selanjutnya ada di slide 8 yaitu analisis finansial. Misalnya di sini ada perhitungan BEP tahun pertama gitu. Nah, harga jual rata-rata yang digunakan adalah 18.000 per cup dengan APP sekitar 7.000 sehingga margin kontribusi setiap cup adalah 11.000. Bisa dilihat di sini. Nah, berdasarkan proyeksi penjualan tahun pertama, omset diperkirakan mencapai 375,3 juta rupiah dengan laba operasional sekitar 61,35 juta rupiah. Nah, di ROI-nya itu sederhana berdasarkan laba tahun pertama dibandingkan investasi awal berada di sekitar 74,8%. Namun, bisnis ini tidak boleh hanya dilihat dari skenario-nya aja, karena itu saya melakukan analisis terhadap 3 kondisi penjualan. Di sini ada pesimis, moderat, dan optimis ya, kita lihat di tabel ini. Nah, pada kondisi moderat itu yaitu 55 cup per hari, bisnis sedangkan menghasilkan laba sekitar 4,15 juta rupiah per bulan. Sedangkan pada kondisi optimis yaitu 70.000 per hari. Nah, pada laba operasionalnya dapat mencapai sekitar 9,17 rupiah per bulan. Jadi, angka penting yang harus diperhatikan sekitar 43 cup per hari. Di bawah angka tersebut, bisnis belum mencapai titik impas. Selanjutnya ada kesimpulannya. Nah, berdasarkan keseluruhan analisis yang sudah saya analisis, saya menyimpulkan bahwa kopi titik temu memiliki peluang untuk dikembangkan dan secara finansial dapat dinilai layak dengan beberapa persyaratan. Dan syarat utamanya yaitu bisnis harus mampu mempertahankan penjualan di atas 43 cup per hari, menjaga APP tetap terkendali, mempertahankan konsistensi rasa, dan melakukan pengawasan terhadap biaya operasional. Dengan investasi awal sekitar 82 juta rupiah, bisnis diproyeksikan menghasilkan laba operasional sekitar 61,35 juta rupiah pada tahun pertama dan memiliki estimasi pengambilan investasi sekitar 15 bulan berdasarkan asumsi yang digunakan. Jadi kesimpulannya bukan berarti bisnis ini pasti berhasil, tapi berdasarkan proyeksi dan asumsi yang digunakan, bisnis memiliki kelayakan untuk dikembangkan dengan pengelolaan yang baik. Dan demikian presentasi studi kelayakan bisnis kopi titik temu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.